sudah kuduga bahwa semuanya minta topik ini didahulukan. Insya Allah didahulukan deh bulan depan ya. Tanda-tanda jodoh sebetulnya gini, ini Bapak ingin cari jodoh. Cari jodoh itu adalah dengan Allah dulu, jangan mendahului Allah. Makanya akan tersesat kalau orang buru-buru mencintai, belum istikharah dan belum resmi yang halal. Kalau sudah terlanjur mencintai, itu namanya menyerusak hatinya sendiri. Sebab kalau sudah orang terlanjur senang, tidak bisa memilih lagi. Biarpun dikasih 1000 pilihan, hanya dia saja, dia saja. Dikasih lagi yang lebih bagus, no, dia saja. Itu namanya apa? Dunia seluas daun kelor, gula Jawa rasa coklat. Nah ini repot kalau sudah senang dulu. Tapi kalau hatimu kosong, adikku, anakku semua yang soleh, adikku yang soleh, kalau hatimu kosong, tidak ada siapapun di hak itu, hanya ada Allah dan Rasulnya. Aku cinta ibundaku, tapi cinta syahwat, cinta yang dibarengi dengan syahwat, cinta lawan jenis, tidak. Oh Masya Allah, pilihannya manusia sejagat. Allah, enak pilihannya. Kemudian di saat nggak diterima, podo utui, tidak ada yang kurang apapun dariku. Tapi itu si manusia yang perlu dikasihani itu terlanjur mencintai, katanya sehidup semati, sama calon mertua ditolak. Kapokmu kapan? Nasib buruk tuh. Apa kapokmu kapan, ngerti? Nggak ngerti ya, bosok Jawa Jawa Timur. Ada orang akhirnya apa? Mestinya minum es degan, minum baikon. Gila tuh, lihat, gara-gara seneng dulu. Tapi kalau orang hatinya bersih, Masya Allah, pilihannya banyak. Nah di saat seperti itu, maka pilihlah dengan kriteria 4 yang akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Boleh kita melihat gantengnya dulu, di jamaliha kata Nabi, kemudian 5 liha fulusnya, duitnya. Biasanya memang kelihatan wajah dulu sebelum rekeningnya kan, wajahnya dulu, cantiknya, orang tuanya cukup tenda, ganteng atau tidak. Ganteng dulu, wah menarik, ganteng secara fisik, tertarik dulu, secara fisik oke. Kemudian fulusnya, ya pekerjaannya mapan, tidur terus maksudnya. Mapan tidur terus ya. mapan tidur ya. Mapan dah, kerjanya bagus. Yang ketiga adalah hasab. Hasab itu watak dan perilaku, jangan dianggap sepele ya. Watak, perilaku. Ada orang wataknya keras, ngomongnya keras, tapi baik. Tapi baik dia, tapi baik selalu tidak sengaja mukul, enak enggak? Ya gak enak. Nah ini watak itu penting. Baru yang keempat adalah fadfar bidzatid dini taribat yadak, agama. Nah ini adalah cara milih, dan tidak akan bisa menerapkan pilihan ini kecuali bang hatinya lagi kosong. Kalau sudah lagi cinta dengan dia, jadi 4 ada semuanya katanya. Nah baru setelah itu ada gambaran, itu laki-laki baik. Jangan ragu urusanmu dengan Allah. Cara yang terhormat, nggak apa-apa sebagai saya. Jadilah seperti Sayyidah Khadijah, jangan nunggu dilamar. Kalau dilamar nggak berani datang kepada kamu nanti. Sayyidah Khadijah orang cerdas, ada laki-laki soleh namanya Muhammad bin Abdullah. Dicek dulu kebenarannya, dia baik enggak? Nyuruh Maisarah, coba ikatan kerja dengan dia. Orang itu saya kasih dagangan, pergi ke Syam. Bukan perempuan caper Siti Khadijah, nggak pernah ngobrol sama Nabi Muhammad. Hei Muhammad, lu mau kemana? Nggak ada. Gimana kerja sama gue, mau nggak? Nggak ada. Sayyidah Khadijah nyuruh orang lain, suruh nemeni, coba kita ikatan kerja dengan Muhammad. Transaksi. Siti Khadijah bisnis, seorang perempuan pebisnis yang hebat. Pergilah Nabi Muhammad. Setelah pergi ditemani utusan dari Sayyidah Khadijah. Di sepanjang perjalanan suruh ngamati nih, jujur, nggak pernah bohong, tutur katanya lembut, penuh berkah, kuat, dagangan jadi berhasil, beruntung. Berita ini nyampe kepada Siti Khadijah. Lagi itu loh, kalau pengen tahu seseorang jangan WA-an, dibohongi nanti. Dia WA setengah tidur, tahajud, dia nggak tahajud, itu jangan percaya. Nggak enak semuanya, nanti dendam sama saya itu.
Jangan percaya WA tahajud neng. Alah, ngorok dia. Non metal nonton bola tuh. Jadi lah Sayyidah Khadijah Al-Kubra setelah itu melihat Nabi Muhammad, setelah tahu, jadi tahu keadaan seseorang tidak harus dirimu mengetahui secara langsung, justru informasi dari orang yang tanpa sengaja memberikan informasi itu akurat. Setelah itu apa? Wah bener Muhammad hebat. Umurnya mestinya minder dong, 40 tahun lamar 25, nggak masuk mestinya. Tapi Sayyidah Khadijah punya Tuhan Allah. Jadi maka jangan ragu kalau ketemu orang soleh, anak baik, jangan ragu. Kalaupun tidak diterima kan tidak apa-apa, belum ada ikatan hati, nggak usah minder. Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk menanyakan keadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu belum jadi Nabi, disambut oleh keluarga Rasulullah. Maka setelah itu wanita Arab nangis semuanya, kenapa aku tidak jadi Khadijah, padahal aku lebih cantik dari Khadijah. Salahnya sendiri, terlambat, ya kan? Makanya caranya seperti itu ya, pandang secara umum, cara yang terhormat, jangan langsung pengen tahu secara langsung, cari informasi, baru setelah betul dia baik bener, minta bantuan orang-orang besar yang punya kekuatan untuk bertanya. Tidak masalah perempuan lamar dulu, nggak ada masalah, tapi cara yang terhormat. Saya kalau punya anak perempuan saya lamar dulu, karena mungkin laki-laki baik itu mau ngelamar anak saya, ya anak saya nggak level dianya orang Masya Allah mau ngelamar anak saya, bisa saja begitu. Atau sebaliknya dia nggak berani, oh ini anaknya guru saya misalnya, atau anaknya unus saya, bisa saja nggak berani, ya kapan bisa bertemu. Makanya saya akan lamar, saya akan niru Sayyidina Umar bin Khattab. Nah kayak ini, makanya agak panjang ceritanya karena kelihatannya buru-buru ya. Insya Allah dapat soleh habis ini. Jadi setelah begitu, tapi sebelum melamar dibarengi dengan namanya istikharah. Setelah ketahuan anak itu baik, lalu barengi dengan istikharah. Istikharahnya itu istikharah pasrah. Makanya kalau istikharahnya orang yang sudah senang dulu tuh istikharah kurang ajar. Mestinya istikharah tuh udah hanya begini loh, ya Allah in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li. Ya Allah, kalau memang ini baik untukku dunia dan akhiratku, mudahkan untukku. Lanjutannya, wa in kana hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrif anni. Yang kedua ini, ya Allah kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan dariku. Itu istikharah. Tapi istikharahnya yang lagi gandrung itu begini, ya Allah kalau memang dia baik untukku jadikan, kalau tidak baik untukku jadikan baik untukku. Kurang ajar ini, maksa. Mana istikharah begitu? Istikharah itu pasrah. Kalau memang dia tidak baik untukku, berani mengatakan jauhkan dariku ya Allah. Nah kalau sudah melakukan sholat istikharah 2 rakaat, bolehlah besok membuat proses. Dalam proses ini jawaban istikharah. Kalau ternyata memang diridhoi oleh Allah, akan dimudahkan. Kalau tidak, itu jawaban istikharah. Berarti memang nggak baik buat saya. Nggak kecewa. Masih banyak sejuta lagi laki-laki. Kenapa saya pusing? Tapi itu nasib buruk orang yang itulah kena panah asmara alias jatuh cinta. Hanya dia saja. Dia saja. Dia saja. Sudah begitu, ditinggal nikah. Nasib. Sudah caranya salah, sakit hati. Makanya jangan sakit hatimu ya, jangan sakit hatimu. Tata bersihkan hati. No pacaran, no nikah. Yeah. Oh semangat nih, Masya Allah. Terima kasih. Dengar nak? Pemuda-pemuda dengar, cepat siap-siap. Sudah dengar suara lantang begitu kok masih diem saja, berarti jangan-jangan kupingnya ini dengar. Nikah itu penting, dipermudah pernikahan, sebab kalau pintu halal tidak dibuka, naudzubillah pintu haram yang terbuka. Halal dibuka, saya permudahkan pernikahan. Kalau di saat pesantren Al-Bahjah, kalau santri mau nikah saya izinkan, yang tidak saya izinkan melakukan keharuman, murka, saya marah. Tapi kalau nikah, ada yang nikah umur 17 tahun 18 nikah, pokoknya sudah waktunya nikah, nggak usah dilarang-larang. Nikah dipermudah karena itu pintu halal. Kalau pintu halal ditutup, yang kebuka pintu haram. Mata ngelihat yang haram, WA haram, semua haram. Mana keberkahan hidup?